Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi dengan judul itu pengaruh mutasi gen terhadap dinamika sel dan juga penyakit genetik. Adapun anggota kelompok kami yaitu next. Diva next. Adapun anggota kelompok kami yaitu ada Aisyah Homairo Hasanah, ada Diva Fidela Nurkarinina, Siva Nurfitria, Hasya Fatharani, Muhammad Rizky Pata Azhar, dan saya sendiri Gevira Zahira Rizwan. Next. Adapun materi pertama yaitu mutasi gen dan juga definisi dan jenis-jenisnya yang akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Mik. Baik, yang pertama di sini ada definisi dari mutasi. Gen adalah perubahan yang terjadi pada urutan basa perubahan ini dapat berupa penambahan, pengurangan, atau pergantian basa DNA yang membentuk gen. Gen sendiri merupakan unit dari informasi genetik yang mengkodekan sifat-sifat pada makhluk hidup. Mutasi gen dapat terjadi secara spontan akibat kesalahan replikasi DNA atau disebabkan oleh faktor eksternal seperti radiasi, bahan kimia, atau virus. Perubahan pada urutan DNA ini dapat menyebabkan perubahan pada protein yang dihasilkan, yang pada akhirnya dapat mengubah fenotip atau sifat fisik organisme. Nah, mutasi gen dapat bersifat menguntungkan, merugikan, atau netral bagi organisme. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis mutasi gen. Yang pertama, berdasarkan perubahan basa nitrogennya, mutasi gen dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada mutasi titik. Nah, mutasi titik adalah perubahan pada satu pasang nitrogen dalam DNA. Perubahan kecil ini dapat memiliki dampak yang besar pada protein yang dihasilkan, tergantung pada lokasi dan jenis perubahannya. Mutasi titik adalah perubahan pada satu pasang basa nitrogen DNA. Nah, mutasi titik ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu mutasi diam atau perubahan basa nitrogen tidak menyebabkan perubahan asam amino yang dikode, atau protein yang dihasilkannya tetap sama fungsinya. Lalu ada mutasi missense, yaitu perubahan basa nitrogen menyebabkan perubahan asam amino yang dikode. Protein yang dihasilkan mungkin memiliki fungsi yang berubah atau bahkan tidak berfungsi sama sekali. Lalu ada mutasi nonsense, yaitu perubahan basa nitrogen menyebabkan codon berubah menjadi codon stop. Lalu sintesis protein terhenti sebelum selesai, sehingga protein yang dihasilkan menjadi tidak lengkap dan tidak berfungsi. Lalu ada mutasi geser bingkai. Yang pertama ada insersi, yaitu jenis mutasi genetik di mana satu atau lebih pasangan basa nitrogen ditambahkan ke dalam urutan DNA yang sudah ada. Lalu ada delesi, mutasi gen yang melibatkan hilangnya pasangan basa nitrogen pada DNA. Mutasi ini dapat menyebabkan perubahan besar pada protein yang dihasilkan dan seringkali terkait dengan berbagai penyakit genetik atau penghapusan basa nitrogen. Lalu ada jenis-jenis mutasi gen berdasarkan dampaknya. Mutasi gen dapat dibedakan menjadi mutasi menguntungkan atau perubahan acak dalam urutan DNA yang memberikan keuntungan bagi organisme yang mengalaminya. Perubahan ini dapat meningkatkan kemampuan organisme untuk bereproduksi atau beradaptasi dengan lingkungan. Mutasi merugikan, perubahan acak pada urutan DNA yang menyebabkan gangguan pada fungsi normal suatu organisme. Perubahan ini dapat mengganggu proses bioting, menyebabkan penyakit atau bahkan kematian. Lalu yang terakhir ada mutasi netral, perubahan pada urutan DNA yang tidak memberikan keuntungan ataupun
kerugian yang signifikan pada kemampuan organisme untuk bertahan hidup dan bereproduksi. Sedangkan itu, mutasi ini tuh seperti perubahan kecil yang tidak terlalu berpengaruh pada penampilan atau fungsi organisme. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya ada dinamika sel, definisi, dan jenis. Oke, next. Dinamika sel adalah kemampuan sel untuk merespon perubahan melalui proses yang melibatkan aktivitas molekuler, seperti organel, siklus sel, pembelahan, komunikasi antar sel, transportasi molekul, hingga adaptasi terhadap yang mengatur berbagai protein dan enzim yang diperlukan untuk menjaga kestabilan dan fungsional sel. Dinamika sel mengacu pada berbagai proses biologis dalam sel yang melibatkan perubahan struktural dan fungsional untuk menjaga homeostasis, aktivitas metabolik, dan interaksi antar sel. Proses ini sangat dipengaruhi oleh ekspresi gen, sehingga gen dapat mengubah dinamika sel secara signifikan. Next. Nah, kemudian ada ketika terjadi mutasi gen, dinamika sel dapat terganggu yang berpotensi memengaruhi berbagai aspek berikut. Pertama ada regulasi siklus sel, yaitu pada gen yang mengatur siklus sel, misalnya gen P53 atau RB1, dapat menyebabkan sel kontrol dan bahan yang mengarah pada proliferasi tidak terkendali atau kanker. Nah, yang kedua ada dinamika sitoskeleton, yaitu mutasi pada gen yang mengkode protein sitoskeleton seperti aktin atau tubulin dapat mengganggu pergerakan sel, pembelahan, atau transportasi intraseluler yang sering dikaitkan dengan penyakit seperti distrofi otot atau gangguan neurodegeneratif. Nah, yang ketiga ada transportasi dan komunikasi antar sel, yaitu mutasi pada gen yang mengatur protein saluran ion atau reseptor membran dapat mengganggu sinyal antar sel. Contohnya adalah mutasi pada gen CFTR yang menyebabkan fibrosis kistik. Next. Nah, kemudian yang keempat ada metabolisme sel, yaitu mutasi pada enzim metabolik dapat menghambat produksi energi seperti pada penyakit mitokondria atau menyebabkan akumulasi metabolit beracun, misalnya pada penyakit Tay-Sachs. Nah, yang kelima ada stabilitas DNA dan perbaikan, yaitu mutasi pada gen yang terlibat dalam perbaikan DNA seperti gen BRCA1 dan BRCA2 dapat meningkatkan resiko akumulasi mutasi tambahan yang mempengaruhi stabilitas genom dan dinamika replikasi DNA. Yang selanjutnya boleh ketika mutasi gen mengganggu dinamika sel, hasil akhirnya seringkali berupa penyakit genetik. Nah, seperti kanker akibat proliferasi sel yang tidak terkendali. Nah, yang kedua ada neurogeneratif, yaitu akibat kegagalan transportasi protein atau energi sel. Nah, yang ketiga ada kelainan metabolik, yaitu akibat gangguan enzim yang mengatur dinamika metabolisme. Nah, yang keempat ada gangguan perkembangan, yaitu akibat mutasi pada gen selama dinamika sel berperan penting dalam memastikan kelangsungan hidup dan fungsi sel. Mutasi gen yang mengganggu proses ini seringkali menjadi penyebab utama berbagai penyakit genetik. Nah, yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada penyakit genetik. Boleh lanjut. Menurut Tahul Khairi, dalam jurnal berjudul Analisis Kelainan Genetik dari data sekunder yang dikumpulkan selama periode 4 tahun terakhir, data ini meliputi kelainan genetik murni seperti sindrom Down dan kelainan yang dapat dipengaruhi oleh faktor genetik seperti diabetes, hipertensi primer, asma, penyakit Parkinson, dan yang lainnya. Boleh lanjut?
Yang saya ambil ada 3 yaitu Down syndrome, kemudian diabetes, sama terakhir itu kanker. Yang pertama ada sindrom Down ya. Salah satu kelainan genetik yang umum adalah sindrom Down atau Down syndrome ya, yang mudah dikenali dari karakteristiknya seperti wajah datar mirip ras mongoloid, mata yang miring, mulut kecil, kepala kecil, leher pendek, dan anggota tubuh proporsional kecil. Selain itu, sindrom ini seringkali menyebabkan keterbelakangan mental dan keterlambatan dalam perkembangan kognitif. Menurut Nugra Heni 2022. Lanjut. Boleh lanjut? Penderita sindrom Down memiliki karakteristik fisik tertentu seperti mata bujur dengan lipatan epikantik, otot hipotonia rendah, batang hidung lebar, satu garis di tapak tangan atau garis simian, dan lidah yang sering terjulur. IQ penderita biasanya rendah, tetapi pada kasus mosaicism, IQ bisa lebih tinggi 10-30 poin. Masalah kesehatan yang sering muncul termasuk cacat jantung bawaan, peningkatan kerentanan terhadap infeksi, masalah pernapasan, leukemia, dan penyakit Alzheimer dari Hoyri 2004. Selanjutnya ada diabetes. Nah, diabetes monogenik adalah jenis diabetes yang disebabkan oleh kelainan pada gen tertentu. Jika salah satu orang tua memiliki gen yang bermutasi ini, maka kemungkinan anak mereka juga akan mewarisi dan mengalami diabetes. Gen yang bermutasi ini mengganggu cara tubuh memproses gula, sehingga kadar gula tinggi menjadi tinggi. Ciri khas dari diabetes monogenik adalah sering muncul pada usia dini dan seringkali ada riwayat keluarga yang juga mengidap diabetes. Selain itu, jenis diabetes ini tidak terkait dengan gaya hidup seperti diabetes tipe 2. Diagnosis diabetes ini biasanya ditegakkan melalui tes genetik. Lanjut. Para ilmuwan sudah menemukan banyak gen yang biasa menyebabkan diabetes jenis ini. Salah satu gen yang sering bermasalah adalah gen INSR. Gen yang rusak ini membuat tubuh sangat tahan terhadap insulin, hormon yang berfungsi menurunkan gula darah. Lanjut. Yang terakhir adalah kanker. Mutasi dalam gen tertentu seperti gen onkogen atau gen supresor tumor dapat menyebabkan pertumbuhan sel yang tidak terkendali dan berkontribusi pada perkembangan kanker. Lanjut. Beberapa jenis kanker bisa diturunkan dari orang tua ke anak-anak melalui mutasi genetik yang disebabkan oleh virus atau radikal lainnya. Sebagai contoh, kanker payudara dari ibu menderita kanker payudara kepada anaknya. Namun tidak semua individu mewarisi gen kanker dari ibu akan langsung mengalami kanker, karena sel-sel kanker membutuhkan rangsangan lingkungan tertentu untuk berkembang. Seperti makan tidak sehat, rokok juga dapat mempengaruhi pertumbuhan sel kanker yang diwarisi dari ibu. Nugra ini selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya ada dampak dari mutasi terhadap dinamika sel. Yang pertama itu ada penyakit genetik. Mutasi dapat menyebabkan penyakit genetik seperti anemia sel dan sel sabit. Anemia sel sabit terjadi ketika sel darah merah yang membawa hemoglobin kekurangan oksigen, sehingga bentuknya menjadi sabit dan dapat mengganggu aliran darah. Yang kedua ada kanker, yang sudah tadi disebutkan oleh Azharia tentang genetik. Ini juga bisa disebabkan oleh mutasi yang dapat menyebabkan sel kanker, yaitu sel normal yang mengalami mutasi genetik dan membelah tanpa kendali. Nah, selanjutnya ada gangguan fungsi protein. Mutasi ini juga dapat mengganggu fungsi protein, misalnya ketika mutasi terjadi pada gen yang mengkode enzim.
Next. Nah, selanjutnya perubahan metabolisme sel. Mutasi sel ini juga dapat mengubah metabolisme sel. Nah, selanjutnya pengurangan kesuburan. Mutasi sel juga dapat mengurangi kesuburan atau viabilitas. Ada keanekaragaman organisme. Mutasi ini dapat menciptakan variasi sifat dan keanekaragaman pada organisme. Fenotipnya yaitu mutasi dapat menyebabkan perubahan fenotip organisme, yaitu karakteristik fisik yang dapat tampak. Misalnya pada mutasi dapat menyebabkan perubahan warna kulit, tinggi badan, atau kecenderungan terhadap penyakit tertentu. Evolusi mutasi merupakan salah satu sumber variasi genetik yang penting dalam proses evolusi. Mutasi ini juga menguntungkan dapat dipertahankan melalui seleksi alam, sedangkan mutasi yang merugikan cenderung hilang dari populasi. Selanjutnya, yang terakhir itu ada peningkatan hasil pertanian. Mutasi dapat meningkatkan hasil produksi pertanian seperti pada gandum, tomat, kelapa, poliploidi, dan poliploidi. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya itu ada faktor dan penyebab mutasi genetik. Next. Sebelumnya mohon maaf karena akun saya tidak bisa kepakai, jadi menjelaskannya di akun Najwa Fatia. Nah, jadi yang pertama itu ada penyebab mutasi. Nah, penyebab mutasi gen ini tuh dapat mutasi genetik ini tuh terjadi akibat adanya perubahan pada urutan DNA, dan faktor yang mempengaruhi mutasi ini tuh dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Yang pertama pada faktor eksternal atau yang faktor spontan, jadi itu tuh kesalahan yang terjadi selama replikasi DNA. Jadi selama pembelahan sel, enzim yang bertugas mereplikasikan DNA ini tuh kadang membuat kesalahan meskipun ada mekanisme pada perbaikan DNA. Jadi kesalahan ini tuh dapat bertahan dan juga diwariskan jika terjadi pada sel germinal atau sel telur sperma. Lalu ada radiasi. Paparan sinar radiasi ionisasi ini tuh masuk ke faktor eksternal. Jadi seperti sinar UV atau gamma yang dapat merusak DNA. Jadi sinar UV dari matahari, terus radiasi sinar X dan radiasi nuklir ini tuh dapat menyebabkan kerusakan DNA seperti memutus rantai DNA atau memodifikasi bahasa DNA. Lalu ada bahan kimia mutagenetik seperti asap rokok, polutan industri, dan juga zat beracun. Jadi beberapa contohnya tuh kayak benzena gitu ya, pestisida, dan bahan kimia dalam asap rokok itu tuh dapat menyebabkan mutasi langsung pada DNA. Next. Lalu faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini tuh contohnya kayak seperti paparan lingkungan yang berbahaya atau toksis. Lalu ada faktor warisan. Jadi mutasi ini tuh bisa diwariskan dari orang tua melalui genetik. Next. Nah, yang pertama itu ada risiko penyakit genetik. Yang pertama itu bisa kanker. Jadi mutasi pada gen ini tuh pengendalian siklus sel seperti BRCA1 dan BRCA2, yang dimana ini tuh bisa meningkatkan resiko kanker payudara pada ovarium. Yang kedua itu penyakit monogenetik, misalnya itu fibrosis, kistik, dan anemia sel sabit, yang dimana ini tuh disebabkan oleh mutasi pada suatu gen. Jadi contohnya tuh mutasi tunggal yang menyebabkan penyakitnya itu adalah fibrokistik yang tadi ya, itu mutasi gen pada CFTR dan anemia sel sabit atau mutasi pada gen HBB. Lalu gangguan neurodegeneratif seperti Alzheimer dan Parkinson yang
akan mutasi gen tertentu. Jadi penyakit ini tuh seringkali disebabkan oleh kombinasi mutasi pada beberapa gen. Next. Lalu untuk pencegahan, next. Pencegahan itu akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Pembahasan selanjutnya yaitu pencegahan mutasi gen. Next. Nah, dalam pencegahan mutasi gen, itu dapat mencegah timbulnya penyakit keturunan atau mutasi gen. Nah, itu pencegahan ini bisa diterapkan dengan cara pola hidup ya. Nah, yang pertama itu olahraga yang teratur. Nah, gen di dalam tubuh kamu dipengaruhi oleh proses metilasi. Dalam proses ini sekelompok atom menempel di luar bagian gen. Nah, kelompok atom dapat membuat gen tak bekerja dengan baik untuk menerima dan merespons sinyal dari tubuh. Nah, untuk mengubah proses metilasi gen, kamu perlu berolahraga secara teratur. Jadi, olahraga teratur ini tidak berat-berat. Bisanya tuh kayak bersepeda, berenang, berlari, atau berjalan kaki aja. Yang kedua yaitu mengkonsumsi makanan yang bernutrisi. Nah, mengkonsumsi makanan bernutrisi adalah salah satu cara untuk mencegah penyakit keturunan atau mutasi gen. Nah, perbanyaklah konsumsi protein, serat, buah, atau dan lain-lainnya. Nah, yang nutrisi baik dapat mematikan gen yang meningkatkan resiko terjadinya masalah jantung. Nah, pertimbangan makanan lebih banyak buah dan sayuran mentah atau sayuran berdaun putih dan bawang merah sebab beberapa makanan tersebut mengandung zat yang diyakini dapat membuat gen penekanan tumor lebih aktif melawan kanker. Yang selanjutnya yaitu hindari rokok dan paparan bahan kimia. Hindari rokok dan paparan bahan kimia lainnya agar penyakit genetik tidak berkembang. Banyak bahan kimia yang menjadi karsinogen atau penyebab kanker dan dapat mempengaruhi kondisi genetik dalam tubuh. Yang selanjutnya, next. Maaf ya, itu ada sedikit kesalahan. Itu tuh harusnya kelola stres. Yang keempat yaitu kelola stres. Nah, cara mencegah penyakit keturunan bisa dengan mengelola stres. Kamu bisa menghindar stres dengan berbagai cara, yaitu kurangi beban kerja yang berlebihan dan beristirahat yang cukup setiap hari. Nah, salah satu cara mengelola stres adalah dengan bermeditasi. Lakukan beberapa detik pernapasan setelah bangun tidur atau sebelum tidur. Yang selanjutnya yaitu cek kesehatan secara berkala. Timbulnya penyakit genetik bisa diminimalkan dengan memeriksa kesehatan secara berkala. Cek kesehatan secara rutin minimal 6 bulan sekali atau setahun sekali. Nah, medical check up secara rutin sangat penting sebab tingkat kesembuhan penyakit genetik yang dideteksi sejak dini lebih besar dibandingkan penyakit yang baru diketahui setelah stadium lanjut. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu hindari konsumsi minuman beralkohol. Nah, hindari konsumsi minuman beralkohol agar penyakit keturunan tidak berkembang. Soalnya ketika minum alkohol, kandungan etanol di dalamnya akan diubah menjadi asetaldehid di dalam tubuh. Nah, asetaldehid adalah karsinogenetik yang dapat merusak DNA dan menggantikan proses perbaikan DNA. Selanjutnya, next slide. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu terapi gen. Next slide.
Nah, sebelum itu, apa itu terapi gen? Nah, terapi gen merupakan suatu cara pengobatan yang canggih dalam tingkat molekuler. Jadi, ibu penyakit genetik yang telah ditemukan dan menyebabkan di manusia. Untuk gen yang menyebabkan tersebut, kemudian memperbaikinya atau dengan gen yang normal, sehingga orang tersebut dapat sembuh dan generasi selanjutnya dapat terhindar dari penyakit genetik. Secara sederhana, terapi gen dapat didefinisikan, yaitu mengubah susunan gen yang salah, yang menyebabkan sel-sel tidak berfungsi sebagai seharusnya, menjadi berfungsi kembali secara normal. Next. Secara umum, para ahli membedakan dalam dua kategori, yaitu terapi gen Graves dan sematik. Nah, terapi gen tipe Graves adalah dengan mengubah DNA suatu atau sel telur matang yang siap dibuahi, sehingga hasilnya semua sel individu tersebut akan mengalami perubahan, yang selanjutnya akan diturunkan kepada generasi berikutnya. Jika terapi gen hanya ditujukan untuk memperbaiki sel-sel tubuh yang tidak berfungsi normal karena mengalami kelainan genetik atau kelainan susunan gen. Yang kedua adalah terapi gen somatik. Nah, terapi gen somatik yaitu melibatkan transfer asam nukleat. Hasilnya dalam bentuk DNA ke dalam sel somatik atau sel tubuh pasiennya. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kelainan genetik atau meningkatkan fungsi sel yang disebabkan oleh mutasi. Berbeda dengan terapi gen germinal yang mempengaruhi sel reproduktif dan dapat diwariskan ke generasi berikutnya. Efek dari terapi gen somatik tidak diturunkan kepada pasien anak-anak. Next. Next. Udah Next. di Mas Ais. Oh, udah, tapi di aku. Oh ya, bentar, udah ini. Telah dikembangkan dua macam metode utama dalam terapi gen, yaitu secara ex vivo atau di luar tubuh pasien dan in vivo di dalam tubuh pasien, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu terapi gen secara ex vivo atau di luar tubuh pasiennya. Nah, terapi gen secara ex vivo adalah mengambil sel-sel yang diperlukan dari tubuh pasien, kemudian menumbuhkan sel-sel tersebut. Selanjutnya, memasukkan kembali sel-sel tersebut ke tubuh pasien dengan cara yang dibutuhkan untuk memperbaiki fungsi sel ke dalam sel-sel yang telah diisolasi. Terapi gen vivo tidak terbatas menggunakan sel pasien saja, sehingga teknik ini dapat digunakan pada pasien-pasien dengan penyakit-penyakit lain. Yang selanjutnya yaitu terapi gen secara in vivo atau di dalam tubuh pasien. Nah, pada metode in vivo digunakan vektor sebagai pembawa genetik yang diinginkan yang akan mengubah genom dari sel yang dimaksud. Nah, vektor yang dimasukkan ke dalam tubuh pasien dengan berbagai cara, diantaranya dengan menyuntikkan secara intravena, intramuskular, atau melalui inhalasi. Vektor tersebut kemudian akan mengirimkan genetik ke dalam sel yang diinginkan. Next. Nah, selanjutnya kembali kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah menyampaikan materinya pada presentasi kali ini. Sebelumnya, saya selaku moderator ingin meminta maaf karena masih banyak kekurangan dalam presentasi kami kali ini karena banyak yang terkendala di jaringan juga dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya dan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.